Halo, selamat bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Materi pembelajaran kali ini masih melanjutkan materi dari video-video sebelumnya, tapi kita lebih fokus untuk membahas tentang berbagai masalah yang ada di peternakan rakyat. Bagaimana? Apakah Anda sudah membaca informasi tambahan? Saya berharap Anda tidak hanya bergantung pada informasi dari dosen saja. Anda berhak bahkan harus menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Supaya Anda makin kaya informasi, Anda tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Anda mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan keilmuan dan pengetahuan yang Anda miliki. Mari kita mulai. Secara umum, masalah yang terjadi di dunia peternak Indonesia adalah ketersediaan lahan yang sempit, baik untuk perkandangan, penggembalaan, atau menanam hijauan pakan. Coba Anda perhatikan tetangga yang ada di sebelah rumah Anda yang memiliki ternak sapi, ternak kambing, atau ayam yang membuat kandang sangat dekat dengan rumah tinggal. Bahkan ada yang menempel pada dinding rumahnya, atau ada yang membuat kandang di bawah rumah panggungnya. Padahal ada persyaratan untuk membuat kandang yang baik dan benar, serta aman untuk kesehatan manusia dan ternaknya. Anda nanti akan dapat pelajari pada mata kuliah lainnya. Ketersediaan air, baik untuk air minum ternak, untuk membersihkan kandang, untuk memandikan sapi, dan lain-lain. Kembali lagi, silakan Anda perhatikan kondisi perkandangan ternak di dekat rumah Anda. Bagaimana kondisi ternaknya? Apakah rutin dibersihkan feses dan urinnya? Apakah rutin lantai kandangnya disiram air untuk dibersihkan? Apakah sapi perahnya rutin dimandikan sebelum diperah air susunya? Hal itu semua akan Anda pelajari, dan Anda harus pahami apa alasannya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, masalah umum peternakan adalah masalah pendidikan dari peternak yang relatif kurang memadai. Masih sangat banyak peternak melakukan kegiatan beternak tanpa memiliki dasar pengetahuan beternak yang cukup, karena hanya berdasarkan kondisi turun-temurun ya atau ikut-ikutan. Sebaiknya meskipun peternak tradisional juga dibekali pengetahuan tambahan agar kemampuan beternaknya meningkat. Berarti Anda harus belajar banyak tentang cara beternak dan berbagai hal yang menunjang jalannya suatu manajemen peternakan agar minimal dapat meningkatkan kualitas peternakan di daerah Anda. Secara rataan, peternak sudah berusia tua. Kemana para anak mudanya? Lebih banyak ternyata anak muda tertarik menjadi pegawai pabrik, kerja di kantoran yang notabene terlihat lebih mapan atau lebih bersih, atau mereka ingin menjadi pegawai negeri, dan lain-lain. Padahal bila Anda cermati, keuntungan yang bisa diraih bila Anda bekerja di bidang peternakan sebenarnya jauh lebih banyak selain Anda tidak terikat oleh waktu, karena perusahaan dan usaha adalah milik Anda. Karena kondisi anak muda yang lebih suka mencari kerja di kota, maka regenerasi peternak tidak terjadi. Peternak yang pendidikannya kurang memadai, ditambah sudah berusia tua, tentunya sudah malas untuk belajar untuk meningkatkan kemampuan sebagai peternak. Yang terjadi adalah bila ada informasi untuk mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kapasitas beternak menjadi lemah. Padahal peternak di luar negeri rata-rata sudah beternak dengan menggunakan teknologi modern. Coba Anda cari informasi, baik berupa berita atau video yang menggambarkan keadaan peternakan di luar negeri. Lalu bandingkan, lalu bayangkan, apakah kita mau seperti
kondisi ini terus-menerus? Untuk memulai peternakan butuh modal. Ini juga satu masalah umum peternakan. Kadangkala hal itu memberatkan peternak baru. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Salah satu cara adalah tidak usah langsung mau membuat peternakan yang besar-besaran. Bertahap, learning by doing. Insya Allah, usaha yang baik dan benar, maka cepat atau lambat akan mendapat kesuksesan pada akhirnya. Hal lain yang menjadi masalah di luar konteks peternak adalah masalah kebijakan dari pemerintah yang kadang membingungkan dan kurang berpihak pada peternak tradisional. Seperti contoh masalah importasi sapi, masalah harga pakan, atau masalah harga DOC, day old chick, atau anak ayam umur sehari yang cukup tinggi, dan lain-lain. Hal ini bisa dipandang sebagai tantangan dan peluang bagi Anda yang berminat menjadi politisi atau ingin bergerak di bidang pemerintahan, menjadi kepala dinas misalnya, kepala dinas peternakan, atau bekerja di Kementerian Pertanian misalnya. Anda harus mengisi pemahaman Anda dengan sangat banyak informasi sehingga Anda dapat menyuarakan kondisi peternak dengan baik dan dapat membuat regulasi yang berpihak pada kesejahteraan peternak, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok yang punya kekuatan khusus. Karena masalah kebijakan yang terkadang membingungkan tadi menyebabkan harga-harga berbagai produk ternak berfluktuasi, dan akhirnya produsen dan konsumen sama-sama tidak mendapatkan harga haknya dengan benar. Sama juga dengan kondisi harga sapronak yang terus membumbung tinggi. Kemudian masuknya berbagai bangsa ternak eksotik juga memperparah kondisi hak milik ternak lokal yang lambat laun akan tersingkir. Coba cari tahu tentang sejarah perkembangan ayam ras di Indonesia dan bagaimana ayam ras menggeser posisi ayam kampung sebagai ternak lokal. Sama halnya yang sekarang sedang terjadi, tapi kita tidak sadari karena kita terlena dengan penampilan sapi eksotik yang besar, di mana sapi Bali sebagai ternak lokal mulai disaingi oleh sapi eksotik. Kenapa kita tidak lebih mendayagunakan sapi lokal milik Indonesia sendiri? Sumber protein adalah bahan gizi yang diperlukan tubuh oleh manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan agar tetap sehat. Bila terjadi permasalahan pada misalnya sektor distribusi yang terhambat, contohnya pada saat pandemi COVID-19, di mana akses transportasi banyak yang ditutup, maka kondisi akan menggelinding seperti bola salju, yang masalahnya makin lama makin besar, dan akhirnya masalahnya tidak akan terbendung lagi. Mulai dari distribusi terhambat, tidak ada pasokan, harga mahal berdampak pada masyarakat, akhirnya tubuh pun berkembangnya tidak optimal, dan endingnya adalah kualitas produk terancam di masa depan. Mari kita mengenal salah satu permasalahan pada peternakan sapi perah, yaitu produksi susu di Indonesia terhambat karena kondisi induk sapi yang tidak produktif. Apa yang menyebabkan bibit sapi perah tidak produktif? Antara lain, ketersediaan lahan untuk pakan minim. Kenapa? Ya, Anda masih ingat, karena banyak lahan untuk pakan yang berubah menjadi fungsi perumahan, fungsi toko, jalan raya, pabrik, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan sapinya kurang makan dan akhirnya produksi susu jadi turun. Anda akan pelajari
pada mata kuliah ilmu produksi ternak perah tentang berapa jumlah hijauan yang diperlukan oleh seekor induk sapi yang sedang bunting, atau tentunya beda dengan pakan hijauan yang dibutuhkan oleh induk yang sedang laktasi, sedang menyusui. Hal tersebut harus Anda kuasai teorinya, sehingga Anda dapat mempraktekkannya atau Anda dapat mengajarkannya kepada peternak. Masalah lain yang menghambat produksi susu Indonesia adalah karena minimnya permodalan. Biasanya, karena modal yang dimiliki oleh peternak tidak banyak, makanya peternak membeli indukan atau bibit indukan yang kurang baik kualitasnya. Atau bisa juga karena permodalan menghambat penyediaan pakan karena harga pakan cukup tinggi. Masalah lain yang juga menghambat produksi susu adalah umur dari induk sapi yang sudah mulai menua. Karena secara teknis produksi susu pada induk sapi yang sudah tua akan menurun. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa sudah perlu dilakukan peremajaan bibit induk sapi. Sekarang, bagaimana permasalahannya di bidang unggas? Sebagai contoh saat COVID-19 menyerang adalah akses transportasi terganggu. Maka terjadilah overproduksi. Peternak tetap berproduksi tapi hasilnya tidak bisa terjual di pasaran, atau mobilitas penduduk yang tidak bebas keluar rumah menyebabkan ayam yang dijual di pasaran melimpah. Anda nanti juga bisa belajar pada mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi peternakan tentang harga itu sangat dipengaruhi oleh faktor supply dan demand. Sehubungan dengan kondisi supply dan demand, contoh lainnya adalah saat lebaran, di mana permintaan ayam meningkat dan pasokan biasanya kurang. Artinya, timing manajemen untuk merancang kapan mulai memelihara dihubungkan dengan kapan permintaan akan meningkat kurang tepat. Masalah lain adalah ketersediaan pakan. Pakan unggas sebagian besar adalah jagung. Masalah lahan untuk menanam jagung mulai menyempit, sehingga solusi yang diambil pemerintah adalah mengimpor jagung, dengan konsekuensi harga yang harus dibayarkan oleh peternak untuk membeli pakan meningkat. Hal lain yang juga harus diwaspadai dan menghantui peternak adalah masalah penyakit. Meskipun Anda bukan seorang dokter hewan, tapi Anda nanti akan belajar juga tentang berbagai penyakit pada ternak, bagaimana cara penanganannya, obat-obatan yang digunakan, dan lain-lain. Target ideal dari populasi sapi potong. Oke, sekarang kita pindah ke peternakan sapi pedaging. Untuk peternakan sapi pedaging, tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu memasok kebutuhan daging dari sapi siap potong setiap tahun secara mandiri. Target ideal dari populasi sapi potong adalah sekitar 25 juta ekor. Bila kita sudah dapat memenuhi angka target tersebut, maka diharapkan Indonesia mampu memasok kebutuhan sapi siap potong setiap tahun secara mandiri. Bila kita melihat secara global, dunia dibagi menjadi 4 area, yaitu daerah kutub, daerah temperate, daerah subtropis, dan daerah tropis. Penyebaran ternak di 4 daerah tersebut ternyata berbeda. 2/3 populasi ternak di dunia berada di daerah tropis. Sedangkan sisanya 1/3 populasi ternak berada di daerah temperate, yang banyak negara maju berada pada daerah tersebut. Secara logika, seharusnya penduduk di daerah tropis yang kebanyakan negara berkembang ada di sana seharusnya tidak kekurangan pangan hewani berdasarkan jumlah populasi ternak. Tapi kenyataannya
Masih sangat banyak penduduk di negara berkembang di daerah tropis yang menderita kelaparan, menderita kurang gizi, dan lain-lain. Kontradiktif, bukan? Artinya, ternak di daerah tropis ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Pertanyaannya, mengapa? Apa jawaban yang terlintas dalam pikiran Anda? Ya, salah satunya adalah jumlah populasi manusia di daerah berkembang amat sangat banyak sekali, sehingga hasil produksi peternakan tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia yang sangat banyak tersebut. Selain itu, biasanya bangsa ternak yang berkembang di daerah tropis memiliki produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan oleh faktor genetik yang rendah atau faktor lingkungan yang rendah. Hal ini akan dibahas secara lebih detail pada mata kuliah ilmu pemuliaan ternak. Sekarang, mengapa ternak di daerah tropis tidak bisa bersaing dengan ternak di daerah temperate? Alasannya yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, karena faktor genetisnya rendah untuk ternak-ternak di daerah tropis. Yang kedua, kondisi lain adalah secara umum faktor manajemen pemeliharaan ternak di negara berkembang masih banyak yang kurang terkoordinasi dengan baik. Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh keluarga sebagai kegiatan sampingan itu umum ya, kondisi umum di negara berkembang tentu akan beda dengan yang berorientasi profit seperti yang dilakukan di negara maju, di daerah temperate. Hal tersebut berhubungan dengan jumlah kepemilikan ternak yang tidak produktif di negara-negara berkembang atau yang ada di daerah temperate. Contohnya, lihatlah tetangga Anda yang memelihara sapi atau kambing. Berapa ekor ternak yang mereka miliki? Berapa orang yang bekerja memelihara ternak mereka? Rata-rata keluarga peternak tradisional memiliki ternak sekitar 3-7 ekor per keluarga, meskipun ada yang lebih banyak ya. Coba bandingkan dengan peternakan di luar negeri, contohnya di Australia, di lokasi yang pernah ditempati oleh beberapa kakak kelas Anda untuk kerja magang selama 2-3 bulan. Mereka ada yang ditempatkan pada perusahaan peternakan sapi potong yang dikelola oleh 35 orang saja, tapi jumlah sapi yang dipelihara sampai 60.000 ekor dengan total luas lahannya 1 juta hektar are. Ada pula yang kakak kelas Anda yang ditempatkan di perusahaan peternakan milik keluarga dengan jumlah pekerja hanya 2 orang, 1 orang sebagai stockman, 1 orang sebagai mekanik. Jumlah ternak yang dikelola 8.000 ekor. Luas lahannya sekitar 567 km persegi. Luas, bukan? Hal lain yang jadi pembatas adalah faktor lingkungan yang kadangkala kurang menunjang pertumbuhan ternak. Misalnya, di daerah tropis kadangkala musim kemaraunya cukup panjang. Kelembabannya yang tinggi itu rentan untuk menyebarkan penyakit kulit atau penyakit cacingan dan lain-lain. Baiklah, telah banyak yang Anda pelajari. Sekarang silakan Anda beristirahat sejenak. Boleh beli apresiasi dulu pada diri sendiri, ambil makanan atau ambil minuman, atau boleh main gadget sebentar ya, atau boleh tiduran sebentar, tapi jangan sampai tertidur terlalu lama atau malah tidak kembali belajar. Sampai bertemu lagi.